Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajarnya, walaupun kalian belajar dari rumah masing-masing. Anak-anak, sebelum kalian masuk pada pembelajaran akidah akhlak, yaitu tentang kalimat tarji, marilah kita buka pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran, yaitu pertama, membenarkan atau meyakini kebesaran Allah melalui kalimat tarji. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai wujud mempelajari kalimat tarji. Ketiga, menjelaskan makna yang terkandung dalam kalimat tarji. Yang keempat, menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi musibah. Dan yang kelima, mempraktekkan pengucapan kalimat tarji dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita akan masuk pada pembahasan materi tentang kalimat tarji. Yang A dulu, mengenal kalimat tarji. Kata tarji menurut bahasa berarti kembali atau pulang. Kalimat tarji yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Kapan kalimat tarji itu diucapkan? Kalimat tarji diucapkan yang pertama, ketika ada orang yang meninggal dunia. Mungkin kalian pernah mendengar berita, apakah itu teman, saudara, keluarga yang meninggal dunia. Maka ucapkanlah kalimat tarji, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, ketika ada bencana alam. Misal, ketika terjadinya banjir, tanah longsor, gempa bumi, maka ucapkanlah kalimat tarji. Yang ketiga, ketika ada kecelakaan. Mungkin kalian melihat suatu kecelakaan, misalkan terjadinya tabrakan antara sepeda motor dan mobil yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia. Atau juga kalian pernah mengalami kecelakaan. Nah, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, ketika ditimpa musibah-musibah lainnya. Pastilah yang namanya kita manusia pernah mengalami musibah. Baik musibah yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Nah, selanjutnya, musibah atau ujian itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, musibah atau ujian bil khair, yaitu musibah yang menimpa manusia berupa sesuatu yang disenangi. Contoh, pangkat, jabatan, kekayaan, kebahagiaan. Nah, musibah berupa sesuatu yang disenangi, ini pastilah akan membuat orang senang. Tapi terkadang kesenangan itu dapat membuat seseorang menjadi lalai atau lupa siapa yang memberikan kenikmatan itu. Kemudian yang kedua, musibah bisyarri, yaitu musibah yang tidak disenangi. Seperti sakit, kebakaran, banjir, gempa bumi, kematian, dan lain-lain.
dalam menghadapi musibah. Setiap manusia pastilah pernah ditimpa suatu musibah, baik musibah ataupun sesuatu yang tidak disenangi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan menguji manusia dengan berupa sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan akan kami uji dengan sesuatu berupa kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam menghadapi ujian? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu apabila ditimpa suatu musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sudah seharusnya seorang yang mengaku beriman, apabila dia ditimpa musibah, dia harus bersikap sabar. Mengapa? Karena sabar memiliki keutamaan yang sangat luar biasa yang nanti akan kita bahas dalam pelajaran ini. Apa itu sabar? Sabar menurut bahasa berasal dari kata sabara yang artinya menahan atau menghalangi. Nah, kemudian sabar menurut istilah yaitu menahan jiwa dari menolak ketetapan takdir, menahan lisan dari keluh kesah dan murka, serta mengendalikan anggota tubuh dari tindakan meronta-ronta dengan maksud tidak mau menerima takdir. Nah, mungkin kalian pernah melihat seseorang yang ditimpa musibah, misalkan ada keluarganya yang meninggal. Nah, dia menangis sejadi-jadinya, meronta-ronta, berteriak-teriak, seolah-olah dia tidak terima dengan kenyataan tersebut. Ini menunjukkan sikap orang tersebut tidak sabar terhadap musibah yang menimpanya. Nah, musibah yang menimpa manusia itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, musibah itu bisa dikatakan sebagai cobaan atau ujian, yaitu musibah yang menimpa orang-orang yang beriman, yang bertujuan untuk menguji tingkat keimanan. Kemudian yang kedua, musibah dapat diartikan sebagai suatu teguran, yaitu musibah yang diberikan kepada orang yang beriman yang melakukan kesalahan. Misal, dia orang beriman, tapi dia suka ngebut di jalanan. Kemudian dia celaka, tabrakan, tangannya patah. Nah, musibah ini diberikan Allah sebagai teguran kepada dia supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya yang suka ugal-ugalan di jalanan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nah, musibah bisa diartikan sebagai azab atau siksa, yaitu musibah yang menimpa orang yang tidak beriman dan selalu berbuat maksiat kepada Allah. Contoh, Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Allah benamkan Qarun beserta seluruh hartanya ke dalam perut bumi. Nah, ini musibah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang kafir, yang selalu berbuat maksiat kepada Allah, sebagai siksaan atau azab bagi mereka.
Tarji adalah kalimat yang sangat baik. Mengapa? Karena kalimat tarji tersebut apabila diucapkan, maka orang yang mengucapkan tersebut akan mendapatkan beberapa kebaikan-kebaikan. Yang pertama, orang yang mengucap kalimat tarji, dia akan ikhlas dan tawakal kepada Allah karena dia yakin bahwa musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersikap sabar atas ujian hidup. Kemudian yang ketiga, mendapat keberkahan dan kebaikan yang sempurna dari Allah. Yang keempat, mendapat rahmat, karunia dan nikmat dari Allah. Yang kelima, mendapat petunjuk dari Allah. Yang keenam, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang ketujuh, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Seseorang yang mengucap kalimat tarji, dia meyakini dan membenarkan dalam hati bahwa sesungguhnya dia dan apa yang dia miliki pada hakikatnya adalah milik Allah. Dan kalau Allah mengambil miliknya tersebut, maka dia akan pasrah karena dia yakin bahwa apa yang ada pada dirinya itu adalah bukan miliknya, tapi hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna yang terkandung dalam kalimat tarji? Seseorang yang mengucapkan kalimat tarji, dia meyakini bahwa apa yang ada pada dirinya adalah bukan miliknya, tetapi hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Termaksud dirinya dan kehidupannya, anggota tubuhnya, umurnya, dan segala sesuatu yang dimilikinya pada hakikatnya semuanya adalah milik Allah, dan nanti suatu saat akan diambil oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Anak-anak, kiranya demikian penjelasan Bapak mengenai pelajaran akidah akhlak, yaitu kalimat tarji. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Ingat, tetap jaga kesehatan dan rajin belajar di rumah. Baiklah, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini terdapat kejanggalan ataupun kekurangan. Akhirnya Bapak tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.